Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang berbahagia, dalam satu kesempatan itu ada orang yang meninggal dunia. Para tetangganya ini kok kayaknya kurang begitu peduli ya. Usut punya usut, ternyata yang bersangkutan sebelum meninggal dunia itu bilang ke tetangga-tetangganya, besok kalau aku sudah tidak ada, biar teman-temanku sendiri aja lah yang ngurusi gitu. Ternyata setelah sekian jam itu teman yang dimaksud itu tidak datang-datang. Maka pimpinan lingkungan itu kemudian bertanya, ini ada orang meninggal dunia sudah berjam-jam kok dibiarkan, nggak segera diurusi. Padahal hukum merawat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau di antara tetangganya itu nggak ada yang ngurusi, maka kemudian yang lain juga akhirnya kena dosa, kira-kira seperti itu. Maka marilah kita ini berbaik dengan tetangga kita. Kalau kemudian suatu saat ada peristiwa yang sedemikian itu, bagaimana tetangga kita bisa ikut berpartisipasi bagaimana merawat jenazah, kan begitu ya. Apa yang harus dilakukan? Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ahadukum fala tahbasuhu, apabila di antara kalian itu ada yang meninggal dunia, maka jangan ditahan-tahan. Wa asra'u bihi ila qabrihi, dan segerakanlah jenazah itu diberangkatkan ke kuburannya. Wa yaqra' 'inda ra'sihi, dan bacakanlah pada bagian kepalanya bi Fatihatil Baqarati, dengan awalan surat Al-Baqarah, wa 'inda rijlaihi, dan pada sisi kedua kakinya bi Khatimatil Baqarati fi qabrihi, bacakanlah akhir dari surat Baqarah di kuburannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau ada di antara kita yang meninggal dunia, maka hendaknya disegerakan untuk diberangkatkan ke kuburannya. Ada salah seorang jamaah yang berkata, kalau kemudian ada di antara saudara yang meninggal dunia itu kemudian meminta agar jenazahnya ditahan, nggak segera diberangkatkan, bagaimana kira-kira? Tentu kalau kita memahami isi hadis ini secara tekstual, kita dilarang untuk menahan-nahan jenazah yang sudah tidak ada lagi. Maka yang bagus adalah disegerakan. Wa asra'u bihi ila qabrihi, disegerakan saja diberangkatkan ke kuburannya. Kenapa? Karena kalau ditahan-tahan, maka kemudian bagi orang yang masih hidup, tentu ini juga akan menimbulkan banyak kekhawatiran. Jangan-jangan keluarganya meratapi atas kepergiannya sehingga meninggalkan kesedihan yang berkepanjangan. Mungkin disegerakan itu akan lebih bagus daripada ditahan-tahannya. Maka ketika sampai di kuburan, apa yang dilakukan? Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk dibacakan awal dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, begitu ya. Ayat Al-Qur'an yang sudah biasa dibaca oleh kebanyakan kita. Kita dianjurkan untuk membacakan awal dari surat Al-Baqarah di bagian sisi kepalanya, kemudian membaca akhir dari surat Al-Baqarah pada sisi bagian kakinya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Amalan yang luar biasa, yang tentu ini adalah menjadi satu kebiasaan yang sudah biasa dibaca oleh saudara-saudara kita. Bahkan masyarakat di kampung-kampung itu sudah sangat biasa. Bagaimana ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian sering didoakan,
dengan membaca awal dari surat Al-Baqarah kemudian akhir dari surat Al-Baqarah. Harapannya mudah-mudahan kita yang masih hidup bisa mengambil pelajaran. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti mau'idun. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita yang masih hidup. Kalau kita ini memperbanyak amalan soleh, terbiasa menolong tetangga kita, maka keberkian kita menjadi sebuah duka yang pada akhirnya mereka tanpa dipanggil pun akan datang rame-rame mendoakan dan mengurusi jenazah kita. Tetapi kalau sebaliknya, kita suka abai, mendapat undangan dari lingkungan misalnya hanya sekedar untuk tasyakuran saja, kita ini tidak datang begitu ya, menganggap ini adalah sesuatu yang ya mungkin berbeda dengan keyakinannya. Tetapi kita sebagai anggota masyarakat, bagaimana etika sosial itu menjadi sangat penting untuk kita lestarikan. Bolehlah kita ini berbeda pendapat, tapi dalam konteks ini bagaimana pergaulan kemasyarakatan ini menjadi salah satu poin penting. Bagaimana persaudaraan di lingkungan tetap harus kita lanjutkan, kita jalankan agar apa? Jangan-jangan suatu saat kalau kemudian kita ini abai, tidak peduli kepada lingkungan, suatu saat akhirnya masyarakat dengan sikapnya, wong dia sendiri aja tidak peduli dengan lingkungan, ngapain kita kemudian misalnya ikut cawe-cawe kan begitu ya. Tentu ini adalah satu keadaan yang tidak kita inginkan. Maka kita sering melihat ada orang yang sangat entengan kalau bahasa Jawanya itu. Ada tetangganya yang punya gawe misalnya, ada yang mantu menikahkan anaknya, tanpa diminta pun kita membantu tetangga. Maka kemudian ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Kita ingin bagaimana silaturahim dengan tetangga kita itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa saat kita pun menghadapi satu masalah misalnya, maka tetangga kita akan datang. Maka kematian adalah merupakan sebuah nasihat yang sangat penting bagi kita. Bagaimana ini cukup dijadikan pelajaran, jangan sampai misalnya karena kita tidak baik dengan tetangga kita, kita meninggal dunia tidak ada satupun yang melawat. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari kematian yang bisa kita lihat. Kita berharap mudah-mudahan pada suatu saat nanti kalau kemudian kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, kita diantarkan oleh saudara-saudara yang kita cintai, dan pada akhirnya itu menjadi spirit bagi kita semua. Mudah-mudahan kita akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asma'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu pada episode yang berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.